Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Tanriman dengan NIM 2410 1120 1629. Nama saya Miranda Pandiangan dengan NIM 2410 1120 1334. Nama saya Aulia Febri Arianti dengan NIM 2410 1120 1350. Nama saya Reza Jaya Beranias dengan NIM 241111201229. Nama saya Siti Nurul Syarima dengan NIM 241120 1343. Kami dari kelas 04 SAKP 012 dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu Pak Benanda SPM. Happy watching! Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Customer Relationship Management atau yang biasa disingkat CRM. Secara sederhana, CRM adalah strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Di sini jelaskan bahwa CRM merupakan strategi bisnis yang menggunakan teknologi untuk mengelola dan memperkuat hubungan antara perusahaan atau penjual dengan pelanggan. Artinya, CRM bukan hanya sekedar layanan pelanggan atau customer service. CRM juga bukan hanya tentang memberi promo kepada pelanggan. CRM lebih luas dari itu, karena CRM mencakup bagaimana perusahaan mengenal pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, menjaga komunikasi dengan pelanggan, dan membuat pelanggan tetap merasa puas menggunakan layanan perusahaan. Slide berikutnya mengenai tujuan dan manfaat CRM. Tujuan pertama dari CRM adalah meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Retensi pelanggan berarti memiliki kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan agar tetap menggunakan produk atau layanan perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan kedua adalah meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terjadi ketika layanan yang diterima sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Tujuan ketiganya adalah memaksimalkan nilai pelanggan dalam jangka panjang. Maksudnya perusahaan tidak hanya berpikir bagaimana mendapat transaksi satu kali, tetapi bagaimana membuat pelanggan terus menggunakan layanan dalam waktu yang lama. Pelanggan yang puas dan loyal akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan karena mereka bisa melakukan transaksi berulang, menggunakan lebih banyak layanan, dan bahkan merekomendasi aplikasi kepada orang lain. Kemudian dari sisi manfaat, CRM dapat memperkuat interaksi perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada. Interaksi ini bisa melalui notifikasi aplikasi, promo personal, layanan bantuan, rating, feedback, dan komunikasi lainnya. Dengan adanya interaksi yang baik, pelanggan merasa lebih diperhatikan oleh perusahaan. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan pendapatan perusahaan dari feedback yang baik dari pelanggan. Feedback atau umpan balik pelanggan sangat penting karena dari situ perusahaan bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Jika pelanggan memberikan feedback positif, hal itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan lain. Jika ada feedback negatif, perusahaan bisa menjadikan bahan evaluasi. Selanjutnya ada kunci keberhasilan CRM. Yang pertama, manusia. Manusia menjadi faktor utama dalam sistem CRM karena untuk mengelola hubungan atau relasi antara manusia melalui sentuhan pribadi secara manusiawi. Contohnya, seperti Gojek di gambar. Driver yang ramah, layanan pelanggan yang solutif adalah wajah dari CRM itu sendiri. Teknologi hanya alat bantu, manusialah yang membangun ikatan emosional dengan pelanggan. Yang kedua ada proses. Proses merupakan prosedur yang diperlakukan manusia melalui struktur organisasi, kebijakan operasional, dan sistem reward punishment untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh CRM. Contohnya, sistem reward and punishment di sini berupa bonus bagi tim customer service yang berhasil menyelesaikan komplain di bawah 5 menit atau sistem rating bintang dari konsumen yang langsung mempengaruhi performa mitra. Yang terakhir ada identifikasi. Identifikasi berperan sebagai analisa dari proses yang dilakukan oleh manusia selama menjalankan CRM. Contohnya, berdasarkan data identifikasi, sistem bisa mendeteksi bahwa pelanggan A sering memesan makanan setiap hari Jumat malam. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan promo spesifik di hari Jumat agar pelanggan tersebut terus setia atau loyal.
Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan CRM. Yang pertama, komitmen manajemen. Memberikan pengertian kepada karyawan bahwa sistem ini tidaklah menyulitkan dalam pekerjaannya. Yang kedua, budaya organisasi. Karyawan perusahaan dipastikan untuk memahami sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, sumber pembiayaan, yaitu sumber pembiayaan yang kuat menjadi sangat penting untuk menyokong penerapan, pengawasan, dan peningkatan sistem. Yang keempat, pengembangan sistem. Manajemen perlu merencanakan dan memilih fungsi CRM sehingga sistem dapat berjalan dengan optimal. Selain faktor utama tadi, CRM juga perlu dijalankan secara konsisten agar hasilnya maksimal. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memiliki sistem, tetapi juga harus benar-benar memanfaatkan data pelanggan untuk memperbaiki layanan. Dengan begitu, hubungan dengan pelanggan menjadi lebih dekat dan loyalitas pelanggan bisa meningkat. Selanjutnya yaitu fase-fase dalam CRM. Fase-fase dalam CRM itu ada 3. Yang pertama itu acquire, yang kedua itu enhance, dan yang ketiga itu retain. Yang pertama, acquire. Acquire adalah upaya promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pelanggan baru dengan perencanaan yang matang. Dengan strategi penjualan dan layanan yang baik, maka perusahaan dapat menjadikan pelanggan yang potensial menjadi pelanggan baru, seperti pemberian promo dan fasilitas registrasi untuk menjadi member. Yang kedua, itu enhance. Enhance merupakan tahapan di mana perusahaan sudah berhasil mendapatkan pelanggan baru. Nah, kemudian setelah itu, perusahaan akan berupaya dalam meningkatkan hubungannya dengan customer dengan menyediakan berbagai fitur tambahan yang akan menjawab kebutuhan pelanggan, seperti layanan call center, cross-sell, upsell, dan request order atau my wishlist. Yang ketiga itu retain. Retain yaitu cara perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dengan berfokus pada kemampuan adaptasi dari layanan yang diberikan kepada pelanggan. Pada tahapan ini, membutuhkan adanya pemahaman secara langsung mengenai kebutuhan customer. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan customer itu dengan menyediakan fasilitas keluhan dan saran, memberikan kebijakan potongan harga untuk pelanggan yang setia, atau bonus khusus misal di hari raya. Selanjutnya penerapan CRM pada Gojek. Gojek adalah perusahaan layanan digital berbasis aplikasi yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan antar makanan, pembayaran digital, pengiriman barang, dan layanan lainnya. Karena Gojek melayani banyak pengguna setiap hari, perusahaan perlu menerapkan CRM untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan, serta mempertahankan loyalitas pengguna. CRM tidak hanya berfokus pada proses penjualan layanan, tetapi juga upaya membangun hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggan. Dalam bisnis layanan digital, seperti Gojek ini, hubungan yang baik dengan pelanggan menjadi aset penting karena dapat menciptakan kepercayaan, meningkatkan nilai pelanggan, serta mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Pada slide berikutnya yaitu mengenai penerapan CRM dan juga strategi yang digunakan. Nah, Gojek ini menerapkan CRM sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data pelanggan. Nah, Gojek sendiri itu mengumpulkan data penting seperti riwayat perjalanan, makanan yang sering dipesan, lokasi yang sering dikunjungi, hingga metode pembayaran yang sangat disukai oleh pelanggan. Nah, ini itu menjadi dasar atau pondasi CRM yang digunakan oleh Gojek. Lalu selanjutnya, Gojek itu menerapkan pada personalisasi layanan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, tampilan aplikasi atau layanan yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing pengguna. Misalnya itu menampilkan jenis resto terdekat yang paling sering kamu cari, ataupun resto yang paling sering kamu kunjungi pada sistem GoFood dalam Gojek. Oke, selanjutnya itu ada promo dan voucher. Nah, pemberian diskon ini tidak asal-asalan, melainkan disesuaikan dengan target atau kebutuhan dari pelanggan agar mereka terdorong untuk melakukan pembelian ataupun melakukan transaksi. Selanjutnya itu ada GoPay Coins. Sistem poin terintegrasi yang dikumpulkan dari transaksi untuk kemudian bisa digunakan kembali sebagai potongan harga.
Lalu ada rating dan feedback, fitur ulasan setelah menggunakan layanan. Poin ini begitu penting dilakukan oleh Gojek dalam bagian CRM, karena untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan dan juga memperbaiki kualitas layanan jika ada komplain. Oke, selanjutnya itu ada paket langganan Gojek Plus. Fitur berbayar ini di mana pengguna bisa berlangganan untuk mendapatkan jaminan diskon rutin, mengunci loyalitas konsumen agar tidak pindah ke kompetitor lain. Yang terakhir itu layanan bantuan dalam aplikasi. Nah, fitur customer service seperti Gojek Help yang responsif untuk menyelesaikan masalah pengguna secara langsung di dalam aplikasi demi menjaga kepercayaan mereka. Oke, selanjutnya itu strategi loyalitas Gojek. Nah, apa sih strategi loyalitas yang Gojek lakukan pada CRM ini? Oke, yang pertama itu ada GoPay Coins. Nah, GoPay Coins sendiri ini fungsinya itu sebagai reward atau hadiah kepada pengguna. Nah, semakin sering bertransaksi, maka semakin banyak juga poin yang akan didapatkan oleh si pelanggan. Hal ini itu efektif untuk mendorong pengguna melakukan transaksi berulang. Lalu ada Gojek Plus. Paket langganan diskon ini membuat pengguna itu yang sudah membayar biaya langganan di awal cenderung akan memprioritaskan Gojek dibandingkan aplikasi lain agar modal langganannya tidak rugi. Lalu selanjutnya itu ada personalisasi GoFood. Nah, sistem rekomendasi makanan pintar. Nah, fitur ini biasanya suka membaca selera pengguna sehingga ketika membuka fitur GoFood, makanan yang muncul di halaman utama adalah makanan yang besar kemungkinan akan langsung kamu beli. Lalu selanjutnya itu ada cross-selling, strategi mendorong pengguna untuk mencoba layanan lain yang ada di dalam satu aplikasi. Contohnya, setelah seseorang menggunakan GoRide, aplikasi mungkin akan menawarkan promo GoFood ataupun GoSend yang membuat pengguna merasa lebih tertarik dan ingin menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada ekosistem GoTo. Ini tuh strategi loyalitas tingkat makro, yaitu dengan menghubungkan Gojek, GoPay, dan Tokopedia. Pengguna mendapatkan kenyamanan tanpa batas. Poin atau saldo yang didapat di Gojek bisa dipakai belanja di Tokopedia, membuat konsumen terjebak dengan nyaman di dalam satu ekosistem besar. Nah, sekarang itu ada masalah yang mungkin saja bisa terjadi pada Gojek selama menggunakan CRM, yaitu yang pertama, pelanggan mudah berpindah ke aplikasi kompetitor. Nah, pada industri ride hailing dan layanan pesan antar, loyalitas pengguna itu sangat dinamis karena biaya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi pesaing seperti Grab ataupun Maxim sangat rendah atau bahkan gratis. Pelanggan bisa dengan sangat mudah berpindah aplikasi dalam hitungan detik jika mereka merasa aplikasi sebelah menawarkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, pelanggan itu sensitif terhadap harga dan promo. Nah, sebagian besar konsumen di Indonesia itu dikategorikan sebagai price sensitive, yang mana motivasi utama mereka itu menggunakan suatu layanan seringkali didorong oleh seberapa besar diskon, promo, ataupun potongan ongkir yang tersedia. Oke, selanjutnya itu mengenai keluhan pelanggan yang harus ditangani dengan cepat. Konsumen pada era digital ini itu sangat ingin direspon dengan cepat, apalagi setelah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya konsumen ini seringkali menuntut penyelesaian secara real time. Jika terjadi kendala seperti salah pesanan, sistem error, ataupun saldo GoPay terpotong tapi layanan gagal. Yang keempat, pengalaman buruk dengan driver ataupun restoran yang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Nah, Gojek ini sendiri bertindak sebagai platform pihak ketiga atau perantara. Ketika oknum mitra driver berperilaku tidak sopan atau pihak restoran mitra GoFood tidak higienis dan lambat, pelanggan ini seringkali tidak hanya menyalahkan oknum tersebut, melainkan menyalahkan brand Gojek juga secara keseluruhan. Lalu yang terakhir itu adalah Gojek itu harus memahami kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda.
Nah, basis pengguna Gojek sangat luas dan heterogen, mulai dari pelajar yang mencari tarif termurah hingga pekerja kantor yang mengutamakan kecepatan dan ketepatan waktu, hingga pelaku bisnis yang menggunakan keandalan logistik. Nah, tantangan besar bagi sistem CRM Gojek adalah bagaimana caranya terus mengolah data agar personalisasi layanan dan promo bisa tepat sasaran serta relevan bagi setiap kelompok pengguna yang berbeda ini. Slide selanjutnya kita di sini itu akan membahas analisis CRM pada Gojek. Nah, teman-teman, di era digital seperti sekarang ini kan perusahaan itu tidak hanya bersaing dari segi produk atau harganya ya, tetapi juga dari bagaimana itu mereka memahami dan menjaga hubungan antara dengan pelanggan. Nah, ternyata teman-teman, si Gojek ini tuh menjadi salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan data dan teknologi untuk membangun hubungan yang kuat dengan penggunanya. Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya itu akan menjelaskan bagaimana sih alur CRM ini pada Gojek ini, mulai dari pengumpulan data pelanggan hingga terbentuknya loyalitas pelanggan. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah data pelanggan, mengumpulkan riwayat transaksi, lokasi, dan kebiasaan pengguna. Jadi teman-teman, di tahap pertama ini Gojek juga mengumpulkan data pelanggan seperti riwayat transaksi, lokasi, dan kebiasaan pengguna. Nah, dari riwayat transaksi tersebut itu Gojek itu bisa mengetahui layanan apa aja sih yang paling sering kita gunakan seperti GoRide, GoFood, atau GoPay. Nah, kemudian dari lokasi juga ya teman-teman, kayak Gojek itu dapat memahami nih area aktivitas pengguna gitu. Misalnya nih kayak rumah atau tempat kerja gitu. Nah, selain itu juga kayak kebiasaan pengguna juga dianalisis nih di sini, seperti jam penggunaan aplikasi dan metode pembayarannya. Semua data ini itu kemudian diolah untuk memahami perilaku pelanggan, sehingga Gojek bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, untuk yang nomor 2 itu adalah personalisasi layanan, menyajikan rekomendasi rute dan menu yang sesuai referensi unik pengguna. Nah, setelah tadi kita mengumpulkan datanya itu, ternyata Gojek juga menggunakan data tersebut untuk memberikan layanan yang lebih personal. Artinya itu setiap pengguna akan mendapatkan rekomendasi sesuai dengan kebiasaan mereka. Contohnya itu seperti kayak jika misalkan saya ini sering memesan kopi di pagi hari. Nah, maka akan sering tuh muncul rekomendasi kedai kopi atau promosi yang terkait gitu. Sama halnya juga dengan layanan transportasi juga begitu. Kayak misalkan kayak pengguna itu dapat mendapatkan rekomendasi rute tercepat atau titik jemput yang paling nyaman. Nah, dengan personalisasi ini pengguna merasa lebih dimengerti. Nah, untuk yang nomor 3 itu adalah promosi atau reward, memberikan voucher, diskon dan poin loyalitas yang tepat sasaran. Nah, selanjutnya kan Gojek juga memberikan promo dan reward yang tepat sasaran. Nah, promosi ini itu biasanya berupa diskon, terus juga gratis ongkir, cashback, atau poin loyalitas. Menariknya itu promo yang diberikan itu disesuaikan dengan perilaku pengguna. Misalnya nih teman-teman, kayak pengguna yang jarang menggunakan GoFood akan diberikan voucher khusus agar mereka itu kembali menggunakan layanan tersebut gitu. Nah, selain itu juga adanya poin loyalitas yang juga mendorong pelanggan untuk terus bertransaksi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang slide keempat, yang nomor 4 maksud saya, ada transaksi ulang, mendorong pengguna untuk terus memesan kembali karena penawaran yang hemat. Nah, setelah pelanggan merasa tertarik dan puas, Gojek juga mendorong mereka untuk melakukan transaksi ulang. Contohnya itu seperti kayak setelah kita memesan makanan, pengguna akan mendapatkan voucher untuk pembelian berikutnya. Dalam layanan transportasi juga sama, kayak pelanggan juga bisa mendapatkan promosi perjalanan yang rutin. Nah, dengan cara ini itu si pelanggan itu akan terbiasa menggunakan Gojek secara berulang dan hubungan jangka panjang ini disinilah mulai terbentuknya hubungan jangka panjang, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir atau yang nomor 5, ini ada loyalitas pelanggan, membentuk ketergantungan positif sehingga Gojek menjadi aplikasi utama harian. Nah, pada tahap akhir ini terbentuklah yang namanya loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas secara konsisten, mereka itu akan lebih percaya dan setiap penggunaan Gojek.
Nah, loyalitas ini itu terbentuk dari kemudahan aplikasi, layanan yang cepat, promo yang menarik, dan pengalaman yang profesional. Nah, pelanggan yang loyal tuh biasanya itu menggunakannya tuh berpelayanan sekaligus ya, dan cenderung tidak akan pindah ke kompetitor yang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kesimpulan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, kesimpulannya yaitu Gojek itu berhasil menerapkan strategi CRM berbasis teknologi melalui pengumpulan data pengguna untuk menghadirkan personalisasi layanan, promo tepat sasaran, dan program loyalitas seperti GoPay Coins. Meski menghadapi tantangan yang berupa sensitivitas harga dan persaingan yang ketat, integrasi layanan dalam ekonomi ekosistem. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, kesimpulannya yaitu Gojek berhasil menerapkan strategi CRM berbasis teknologi melalui pengumpulan data pengguna untuk menghadirkan personalisasi layanan, promosi tepat sasaran, dan program loyalitas seperti GoPay Coins. Meski menghadapi tantangan berupa sensitivitas harga dan persaingan yang ketat, integrasi layanan dalam ekosistem GoTo dan cross-selling terbukti efektif mengatasi masalah tersebut, sekaligus membangun loyalitas jangka panjang agar Gojek tetap menjadi aplikasi andalan harian pelanggan.